Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Revania Diamanda, NIM 23002126, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai public external dalam public relation. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya pada mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat atau Manajemen Humas, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Melika Setiawati MPD. Nah, kita masuk saja langsung kepada pengertian dari public external. Nah, jika dikaji dalam suatu sisi komunikasi, eksternal itu adalah suatu proses komunikasi atau pertukaran informasi yang terjadi antara organisasi, antar lembaga, pihak perusahaan dengan pihak-pihak yang berada di luar organisasi tersebut. Nah, public external menjadi sasaran utama dari kegiatan-kegiatan public relation. Nah, maksudnya di sini ialah orang-orang atau anggota-anggota yang di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun suatu perusahaan yang kita harapkan. Ada suatu pendapat para ahli yang menyatakan bahwa Suhandang ia menyatakan bahwa public external itu atau dari perusahaan atau lembaga maupun instansi ada 5, yaitu communicative public, customer public, consumer public, organisasi masyarakat yang mempunyai keterkaitan usaha dengan perusahaan itu, dan general public yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaga. Ada orang-orang yang dianggap sebagai public external. Yang pertama ialah hubungan dengan pihak pers. Pers ini mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita. Nah, karena mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi pemerintah, baik yang menyangkut berita baik ataupun negatif. Nah, semakin negatifnya suatu berita tersebut, maka semakin tinggi harga jual suatu berita tersebut. Nah, itu makanya jika ada suatu informasi yang negatif, baik itu tentang krisis suatu perusahaan maupun misalkan kita kaji dalam suatu selebriti, misalkan perceraian atau perselingkuhan, nah itu bisa menjadikan harga jual suatu informasi itu tinggi. Nah, hubungan antar pihak pers ini dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kontak formal serta kontak informal. Nah, sedangkan kontak formal ini meliputi antara lembaga dengan lembaga atau perusahaan dengan perusahaan ataupun suatu organisasi dengan organisasi. Nah, jika hubungan kontak dengan informal ini itu bisa hubungan personal seperti dengan wartawan ataupun jurnalis. Nah, bentuk kegiatan yang bisa dilakukan itu ialah press release, press conference, press tour, dan press reception. Ada media relation pada prinsipnya membangun relasi dan mengembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Nah, yang terpenting adalah menjadikan media massa sebagai partner public relation atau praktisi public relation, sebuah lembaga yang dalam mengelola informasi yang gunanya untuk ditujukan kepada publik eksternal. Nah, maka public relation menjadi sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan. Nah, media massa tersebut berfungsi sebagai saluran informasi atau komunikasi dari public relation. Nah, orang-orang yang selanjutnya ialah government relation. Nah, government relation ini fokus pada hubungan dengan pemerintah, yaitu termasuk lobbying, kepatuhan relasi, dan kerjasama program. Pemerintah menjadi saluran bagi masyarakat adanya suatu negosiasi perusahaan
Seperti perusahaan itu membutuhkan pemerintah, sedangkan pemerintah juga membutuhkan perusahaan. Begitupun sebaliknya ya. Ini berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar. Ada tugas PR dalam hubungan pemerintah atau government relation. Tugas yang pertama meningkatkan komunikasi lembaga, pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Dan yang kedua, memantau lembaga, pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Nah, supaya peraturan-peraturan yang dihasilkan berguna untuk mendukung dari usaha yang kita lakukan. Dan yang ketiga, mendorong para partisipasi pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Nah, agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Dan yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Dan yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan, seperti izin, eksploitasi hasil alam, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, meningkatkan pemahaman satu sama lain. Dan yang kesembilan, mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan sedang mengalami atau menghadapi suatu krisis. Nah, hubungan yang harus dibangun pemerintah, yang ada pendapat menurut Frazier Moore yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian di saat kita menjadi public relation atau kita yang menjadi suatu lembaga atau perusahaan. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit. Dan yang kedua, undang-undang yang dihasilkan atau dibuat oleh pemerintah dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang tidak diinginkan bagi ruang gerak perusahaan. Nah, semakin sempit ruangan yang diinginkan bagi suatu perusahaan itu, maka jadinya seperti tidak adanya jalannya suatu organisasi itu tidak jalan dengan sempurna. Nah, maka pemerintah memiliki posisi yang sangat penting karena perusahaan dapat memberikan suatu fakta-fakta dan kebijakan atau bujukan pemerintah kepada parlemen untuk melindungi bisnis perusahaan yang kita bangun. Nah, government relation ini bertujuan untuk yang pertama mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Dan yang kedua, membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Nah, fungsi government relation ini yang pertama predictable. Nah, ini agar suatu perusahaan atau lembaga organisasi dapat diprediksi bagaimana kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Dan yang kedua, accountable. Nah, accountable ini di mana kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakan perusahaan seperti pajak atau perburuan. Yang ketiga, legislasi. Ini kaitan dengan peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Orang-orang yang terlibat dalam public relation atau public external. Yang kedua ialah yang ketiga, community relation. Nah, community relation ini hubungan dengan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, supplier relation. Ini mencakup komunikasi nilai perusahaan, manajemen reputasi dalam rantai pasokan dan kolaborasi berkelanjutan. Yang kelima ialah customer relation. Nah, customer relation ini berfokus kepada manajemen komunikasi krisis produk dan penanganan umpan balik pelanggan. Nah, dalam hubungan yang dalam customer relation ini ada beberapa tujuan adanya customer relation ini. Yang pertama, meningkatkan loyalitas.
Yang kedua, mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Dan yang kelima, memperkenalkan produk dengan kualitas yang mempunyai jaminan. Nah, adanya jaminan, misalkan suatu produk ini memiliki jaminan. Nah, dengan adanya produk ini memiliki jaminan tersebut, pelanggan bisa percaya dengan produk ini, kayak terjamin lah kualitasnya. Nah, kalau misalkan tidak adanya jaminan ini, jadi pelanggan ini ragu untuk membeli produk yang kita jualkan atau kita perjualbelikan. Nah, fokus utama customer relation ini adalah kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan dari pelanggan. Ada contoh hubungan dengan pihak customer seperti memberikan ucapan selamat, kiriman kartu, kiriman papan ucapan, pemberian buku telepon, pemberian kalender, serta memberikan potongan khusus dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam, education relation. Nah, dalam education relation ini mencakup kemitraan dengan institusi pendidikan seperti program edukasi publik. Dan yang ketujuh, consumer relation. Nah, consumer relation ini melibatkan edukasi konsumen dan kampanye kesadaran konsumen. Dan yang terakhir, general relation. Nah, dengan adanya general relation ini meliputi media relation, komunikasi internal, manajemen krisis umum, dan pengembangan strategi komunikasi korporat. Nah, baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini dapat kita pahami dan dapat menjadikan manfaat untuk kita semua. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.